Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga sidang skripsi dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Inswarto Hardinata selaku pembimbing 1, kepada yang terhormat kepada Bapak Deden Ardiansyah STMkom selaku pembimbing 2. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Suwarto dan Bapak Deden yang telah membantu saya dan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang membantu saya dalam penyelesaian penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randu Akbar, NPM 0651161107. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang skripsi saya yang saya buat, yaitu model pengontrol air kolam ikan taman otomatis menggunakan sensor turbidity dan microcontroller Arduino Uno. Di sini ada air. Kenapa air? Karena air adalah energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan di sini ada kolam ikan. Nah, di sini kenapa saya taruh gambar kolam ikan? Karena penelitian saya ada sangkut pautnya dengan kolam ikan. Tapi alat yang saya buat yaitu dengan berbasis model dan bisa diaplikasikan ke kolam ikan sungguhan nantinya. Lalu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model pengontrol air kolam ikan taman otomatis menggunakan sensor turbidity dan microcontroller Arduino Uno. Dan di sini ada ruang lingkup penelitiannya. Jadi ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas model pengontrol air kolam ikan taman otomatis menggunakan sensor turbidity dan Arduino Uno. Lalu di sini ada manfaatnya. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam mengetahui kualitas air kolam. Dan yang kedua, memberikan efisiensi dan efektivitas waktu dalam mengecek air kolam. Dan yang ketiga, memudahkan bagi pemilik atau pembudidaya ikan yang memiliki kolam ikan dapat mengganti air kolam ikan itu secara otomatis. Lalu ada tinjauan pustaka. Di sini menurut penelitian yang saya baca oleh Santoso dan Arfianto pada tahun 2014. Jadi hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sistem pengganti air kolam berdasarkan tingkat kekeruhan dan pengontrolan air. Tetapi penggantian air dikendalikan oleh water pump berdasarkan tingkat intensitas cahaya yang diterima oleh LDR. Jadi kenapa saya di sini hanya menggunakan satu pompa? Karena kalau dua pompa itu tidak efisien. Jadi satu pompa itu membutuhkan tegangan 220 volt. Sedangkan kalau misalkan dua pompa, satu pompa itu 220, jikalau ada dua berarti 440 volt. Jadi mungkin alat yang saya buat tidak akan kuat menggunakan dua pompa. Nah, di sini ada pompa. Jadi pompa ini adalah alat yang dapat memfilter air atau sirkulasi air yang menggunakan motor AC sebagai motor pompa. Lalu di sini ada sensor turbidity. Jadi mungkin ini ada gambarnya sensor turbidity seperti apa. Jadi fungsi dari sensor turbidity untuk mengecek kekeruhan air. Mungkin itu fungsinya, bisa untuk mengecek kekentalan juga. Dan di sini ada Arduino Uno. Jadi di sini Arduino Uno itu sebagai otaknya, alat yang paling penting yang akan saya gunakan. Jadi Arduino itu memiliki 14 pin digital. Jadi 6 pin itu digunakan sebagai output PWM
dan 6 input analog. Lalu ada relay. Jadi di sini ada relay. Relay itu semacam saklar atau switch yang dapat menghantarkan listrik dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet dan mekanikal. Lalu ada LCD. Jadi di sini LCD merupakan salah satu alat yang saya gunakan juga. Fungsinya untuk menampilkan output dari nilai yang dideteksi oleh sensor kekeruhan. Jadi nantinya sensor akan mendeteksi seberapa keruh air tersebut dan outputnya akan keluar dan ditampilkan di LCD. Lalu ada metode penelitian. Jadi metode penelitian yang saya gunakan yaitu dalam penelitian bidang hardware programming. Nah, di sini bisa kita lihat ada project planning, ada research, ada part testing, mechanical design, electrical design, software design, functional test, integration, overall testing, kalau sukses lanjut, optimization. Nah, yang pertama, di sini ada project planning. Jadi project planning project planning itu project yang akan saya kerjakan nantinya. Jadi saya harus memikirkan perencanaannya dulu matang-matang. Alat apa saja yang harus dibutuhkan, lalu seperti apa nanti bentukannya, lalu codingannya bagaimana apa, dan yang keempat ada dananya juga. Dan di sini ada penelitian. Setelah saya melakukan planning awal, lalu saya melakukan penelitian. Jadi penelitian ini saya mencari dari berbagai jurnal, dari orang lain, hardware apa saja yang dibutuhkan dari pemilihan komponen, lalu seperti apa hasil yang akan disajikan nantinya berfungsi dengan baik atau tidak. Dan di sini ada percobaan. Jadi setelah saya melakukan penelitian, saya membeli barang-barang yang saya perlukan untuk saya membuat alatnya. Lalu di sini saya mencoba alat-alat yang sudah saya beli, apakah berfungsi atau tidak. Dan di sini ada desain mekanik. Mungkin di sini saya akan menjelaskan lebih detail. Jadi di sini ada kotak, di mana kotak itu model kolam buatan yang saya buat. Jadi yang di kanan itu ada air keruh dan ditempati oleh pompa dan sensor turbidity yang ada di tempat air keruh. Dan yang di sebelah kiri itu ada air jernihnya, di mana nantinya air jernih akan mengalir ke tempat air yang keruh. Nah, dikemanakan air keruh? Nah, air keruhnya itu akan dibuang ke tempat penampungan. Lalu di sebelah kanannya itu ada alat saya. Di situ ada LCD, ada Arduino Uno, ada relay, dan yang lain-lainnya. Dan ini desain sistem listriknya. Jadi mungkin ini desain sistem listrik, sambungan dari otaknya itu dari Arduino, menyambungnya kemana saja. Dan di sini ada flowchart-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya bagaimana. Jadi pertama-tama kita mulai, lalu kita menyalakan alatnya dulu. Setelah dinyalakan alatnya, sensor akan menginisialisasi apakah air itu keruh atau jernih. Lalu setelah sensor menginisialisasi, sensor mengirim data ke Arduino. Jika sensor mendeteksi bahwa air keruh, jika iya, maka pompa akan menyala. Tetapi ketika sensor mendeteksi air itu tidak keruh atau jernih, maka pompa tidak akan menyala atau mati. Berarti selesai. Apakah selesai? Tidak. Jika selesai, mungkin langsung selesai. Kalau belum selesai, mungkin sensor akan mendeteksi lagi dan mengirim data ke Arduino lagi. Nah, setelah itu, jikalau iya, pompa akan menyala, lalu pompa akan bekerja sesuai fungsinya dan membuang air keruh. Nah, ketika air keruh dibuang, air jernih akan mengalir ke